Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailisa Ada. NIM-nya 1804046095 dari kelas TPC 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah psikoterapi mengenai materi NLP. Saya mempunyai teman untuk diajak bicara. Bisa perkenalkan namanya, Mbak? Nama saya Sylvia, saya kelas 8 MTS. Oke, karena dia ini adalah sepupu saya dan sudah kenal lama, jadi tidak perlu perkenalan banyak-banyak. Langsung saja, apa yang uh, kan ini daring ya, masa daring. Jadi pasti banyak tidak banyak keluhan gitu. Apa mengenai keluhannya, Mbak? Silakan. Keluhan saya bermalas-malasan dan tidak mengerjakan tugas. Jadi intinya tidak memanfaatkan waktu secara produktif gitu ya. Iya. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan itu kita ada yang namanya break state. Nah, break state itu menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin tidak bermanfaat di kehidupan Anda dan mungkin juga saya atau orang-orang lain lah. Nah, ini itu bisa berupa malas, ragu, atau intinya kontraproduktif seperti yang Anda sampaikan tadi, seperti malas-malasan. Padahal ini kan daring, jadi tugas-tugasnya itu lewat handphone semua. Lah handphonenya itu kadang anak-anak seperti kita itu tidak memanfaatkan semaksimal mungkin, tapi malah dibuat bermain sosmed. Apalagi sekarang itu trennya lagi main TikTok. Jadi waktu Anda itu sangat-sangat terbuang, padahal Anda seharusnya mengerjakan tugas atau mengerjakan yang lainnya. Intinya tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, seperti dalam NLP itu ada yang namanya yang biasa dikenal dengan break state, yaitu sebuah tos-tos untuk atau pengaturan ya yang bisa digunakan dalam dunia NLP untuk bisa merubah dari state yang ke state yang lain. Maksudnya dari yang tadi biasanya yang malas-malasan itu untuk ke yang lebih produktif, mengubah ke yang lebih baik, intinya seperti itu. Lah, contohnya ya tadi ya, ketika Anda seharusnya belajar, seharusnya menghafal, mengerjakan tugas dan lain-lain, tapi Anda malah tidak memaksimalkan, malah menonton TV, menonton YouTube, sosmed atau yang lainnya. Ya, menonton YouTube, televisi itu ada manfaatnya, tapi itu jika di waktu yang memang waktunya untuk refreshing, untuk merefresh otak. Tapi jika di waktu untuk belajar, itu sangat-sangat tidak baik atau tidak produktif, intinya seperti itu. Nah, untuk ini tuh break state ini tuh bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, ini kan akhir tahun ya. Nah, semoga itu nantinya itu tidak mengubah state saja, tetapi bisa mengubah habit-habit, kebiasaan buruk yang sudah Anda bawa dari kemarin atau minggu kemarin atau tahun-tahun kemarin lah intinya. Dan ini tuh ketika Anda malas-malasan, maka Anda tuh harusnya bilang stop, break, pokoknya break, harusnya stop, tidak melakukan hal yang tadi, yang tidak bermanfaat itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya itu karena selama ini Anda berada di posisi yang harusnya belajar, terus seperti saya harusnya mengerjakan beberapa tugas, deadline, atau membuat buku atau membuat skripsi dan lain-lain. Nah, tetapi waktunya itu tersia-sia dengan cuma malas-malasan dan main handphone. Itu sangat membuang waktu ya. Maka Anda itu harusnya bertekad dan berkata stop. Intinya stop, jangan melakukan yang tidak penting. Seperti yang tadi, seperti nonton TV, terus mager-mageran, apalagi ini musim hujan ya,
pasti itu banyak sekali tugas yang numpuk tidak dikerjakan, seperti itu. Jadi sekali lagi yang saya bilang tadi, Anda itu harus break state untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit yang buruk, dan Anda harus mengubah disiplin untuk merubah habit. Nah, cara simpel saja ya. Yang pertama itu Anda itu harus melakukan yang namanya identifikasi dulu hal-hal yang ingin Anda ubah. Seperti tadi kan Anda seharusnya mengerjakan tugas, menghafal atau yang lainnya lah. Nah, karena sudah mengidentifikasi, jika identifikasinya itu sudah clear, nah maka selanjutnya itu yang Anda rubah itu akan mudah. Jadi ketika sudah mengidentifikasi, fix saya harus belajar gitu, itu sudah clear ya, malesnya dibuang, maka itu cara mengubahnya, cara mendeteksinya itu sangat mudah, lebih mudah kalau begitu. Jadi ketika ketika rutinitas yang tidak bermanfaat itu kembali lagi, seperti Anda tiba-tiba main HP terus lupa waktu, nah Anda pasti akan mengingat, wah saya ini tuh harusnya belajar, saya ini harusnya menghafal. Nah, maka Anda itu mudah untuk mengetahui, menyadari itu kalau sudah mengidentifikasi, sehingga Anda itu dapat langsung break state lagi. Jadi ketika Anda tidak tiba-tiba main HP lagi, main TikTok lagi, pasti Anda langsung teringat, saya ini harusnya hafalan. Jadi langsung break, langsung stop, jangan dilanjutkan lagi, tapi stop, berhenti sejenak. Nah, jadi cara yang pertama itu identifikasi dulu perilaku yang Anda akan ubah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna, intinya yang kontraproduktif, bahkan bisa mencegah Anda untuk melakukan hal-hal yang seharusnya Anda kerjakan saat itu atau impian Anda. Jadi seperti halnya malas-malasan, nonton TV, nonton YouTube, atau nonton apapun itu, atau melakukan apapun itu yang sangat tidak penting, maka stop. Karena sebenarnya Anda tahu sebenarnya itu semua itu bisa bermanfaat, tapi jika dilakukan di waktu yang tepat. Sekali lagi, itu bisa manfaat di waktu yang tepat, tapi kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya menghafal ya menghafal. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, identifikasi dulu hal-hal yang Anda rubah, seperti yang seharusnya Anda lakukan, atau yang sudah Anda planning, yang sudah ada beban yang seharusnya Anda capai, tapi Anda malah tertunda-tunda karena waktu, tidak memanfaatkan waktu, atau membuang-buang waktu, seperti itu. Nah, step selanjutnya itu cara kedua. Cara kedua itu cari perilaku penggantinya. Nah, karena orang selama ini tuh belum memahami dunia perubahan, seperti halnya bahwa saya tidak menginginkan ini lah, seperti halnya bahwa Anda itu kan tidak menginginkan main TikTok, nah tapi Anda main TikTok lah. Seharusnya Anda itu, saya tidak menginginkan main TikTok, tapi harus Anda mengganti perilaku itu. Nah, contohnya ini. Contohnya ketika Anda main TikTok, harus break. Anda harus pegang apapun itu, melakukan apapun itu, intinya yang menyetop itu. Anda mau loncat-loncat, mau teriak-teriak, atau apapun yang hal gila apapun itu nggak apa-apa, yang penting Anda itu stop itu, kemudian baru melanjutkan apa yang seharusnya Anda lanjutkan, seperti bermain, menghafal atau belajar. Nah, jadi itu orang itu biasanya ada yang mengatakan saya berhasil break state itu bukan cuma, intinya itu bukan cuma meninggalkan kebiasaan buruk tadi, tapi seharusnya juga menggantikan, karena
instruksi yang diberikan otak itu butuh apa ya, butuh pengganti, intinya seperti itu. Nah, karena itu saya seperti ini ya, contoh lagi. Saya jam 8 sampai jam 9 itu harusnya belajar, harusnya menghafal, harus dapat 5 bait seperti itu. Nah, tetapi Anda apa itu tidak bisa. Nah, yang ingin Anda nah inilah yang saya katakan membedakan orang-orang yang berhasil merubah dan tidak berhasil merubah. Nah, yang tidak berhasil merubah perilaku itu ia hanya menghindari malas-malasan tadi, tetapi otaknya itu tidak dilengkapi dengan apa yang diinginkan sebenarnya. Jadi nah, selanjutnya dua hal ini itu membantu sebagai starter saja, tetapi bagaimana dengan peran akhir break-state ini sendiri. Nah, seringkali yang Anda dengar mengenai natural atau alami atau apa ya, kebiasaan, otomatis lah melakukan perilaku yang otomatis. Nah, otomatis atau perilaku yang otomatis itu kan melakukan perilaku yang berguna bagi Anda tadi, yang Anda ingin ubah. Maksudnya itu yang Anda ingin buat otomatis tadi. Nah, ini itu berguna bagi Anda, tapi karena ini simpel, mudah, dan tidak bertenaga. Jadi hal yang yang alami itu tadi, yang dinamakan alami itu suatu hal yang mudah dilakukan, tidak bertenaga. Intinya otomatis dilakukan sendiri. Nah, karena Anda itu sudah melakukan hal yang biasa, ini tuh karena dilakukan, Anda sering melakukan hal itu, atau hal yang sering Anda lakukan, atau santai. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebihan. Intinya itu santai, mudah, dan ringan saja. Nah, inilah yang dimaksud break-stick. Nah, yang ketiga itu Anda itu jadi ketika Anda bermalas-malasan, padahal Anda seharusnya belajar menghafal, maka langsung breaks untuk langsung melakukan belajar tadi atau menghafal. Nah, maka intinya itu dengan Anda itu harus mengalihkan yang awalnya malas-malasan atau main HP itu, Anda harus break, mengalihkan dengan yang lainnya, lalu Anda baru melakukan belajar tadi atau hal yang ingin dilakukan. Nah, tapi jadi itu saran dari saya, tapi perlu diingat ya, ini tuh saya tidak mengatakan mudah, tetapi ketika break itu dilakukan terus-menerus, dilatih, maka itu akan menjadi biasa dan akan menjadi mudah, menjadi otomatis seperti itu. Mungkin itu dari saya dan dia sekiranya itu mengenai NLP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.